Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisni Khalifatunisa, NIM 12209193035, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas TIPS 5C. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS terpadu. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang akan saya bahas yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Berdiri pada abad ke-5, terletak di Muara Kama, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Raja-raja Kerajaan Kutai: pertama Kudungga, kedua Aswawarman, ketiga Mulawarman. Bukti peninggalan berupa yupa yang merupakan prasasti yang berupa tugu batu tertulis yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kutai yang terletak di tepi sungai mendorong masyarakat melakukan kegiatan pertanian. Selain itu juga di bidang peternakan dan perdagangan. Kegiatan sosial masyarakatnya sudah teratur dengan dibagikan kedalaman struktur kasta. Sebelum mendapat pengaruh dari India, Raja Kudungga dan keluarganya, termasuk kasta ksatria. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Berdiri abad ke-5 Masehi, berada di Pulau Jawa bagian barat dan sebagian di Labak, Banten, dekat Sungai Citarum dan Cisadeng. Kerajaan tertua di Jawa. Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu yang beraliran Wisnu. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara: Raja Dirajayu, Jaya Singwarman, Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara, kehidupan ekonominya pertanian dan perdagangan. Susunan masyarakat sudah teratur dalam dibagi ke dalam kasta. Masa keruntuhan terjadi pada masa pemerintahan Raja ke-12 Linggawarman pada abad ke-7 Masehi. Akibat dengan adanya pengalihan kekuasaan kepada menantunya Tasubbawa. Namun Tasubbawa mengalihkan ke kerajaan sendiri yakni Sunda. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Corak Kerajaan Sriwijaya yang berkembang menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara seperti yang diceritakan Ising. Kerajaan ini terkenal dengan kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Selat Jawa. Raja Sriwijaya yang pertama Dapuntan Hyang Sri Jayanasa, yang kedua Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonomi pertanian dan perdagangan yang sangat maju.
Pada abad ke-11, kerajaan Sriwijaya mulai mundur disebabkan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah ini oleh Raja Rajendra Chola dari Kolomandala. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah yang diperoleh dari seorang pendeta Cina Ising dari prasasti. Yang pertama, prasasti dalam negeri, yaitu prasasti kedudukan bukti, prasasti talang batu, prasasti kalarang berahi, prasasti palas pasemah dan amung haspa. Ada prasasti luar negeri, yaitu prasasti Ligor, prasasti Belanda, prasasti Canton, prasasti Cerahi, prasasti Cahya. Yang keempat yaitu berdiri pada pertengahan abad ke-8. Pusat pemerintahannya di Jawa Tengah dan bercorak Hindu-Buddha, yang diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan dinasti Sailendra yaitu Buddha. Sumber sejarahnya prasasti Canggal, Klasan Linggur, prasasti Nalanda, prasasti Plurak, dan prasasti Mantinisih. Raja-raja Mataram kuno yang pertama Raja Sanah, Raja Sanjaya, Raja Rakai Panangkaran, Raja Rangkai Pitakan, Raja Balitung, Raja Daksa, Raja Tulodong, Sri Maharaja Rakai Wawa. Kehidupan politik yang diawali dengan pemerintahan dua dinasti yang saling silih berganti. Kehidupan ekonominya pertanian karena letaknya di pedalaman, selain itu juga maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Di bidang kebudayaan banyak menghasilkan karya seni berupa candi dan stupa. Yang kelima yaitu Kerajaan Medang. Berdiri sejak abad ke-10, terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, dan bercorak agama Hindu. Raja Kerajaan Medan yang pertama Empu Sendok, kedua Sri Isyana Tunggawijaya, yang ketiga Sri Makutawang Swardaha, yang keempat Sri Dharnawangsa, yang kelima Airlangga. Pada tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh Dharmawangsa dan memindahkan ibu kota dari Daha ke Kahurinan. Pada tahun 1041, Airlangga memerintah Empu Berada membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu Kediri dan ibu kota Baha, dan Kenjala dengan ibu kota Kahuripan. Kehidupan ekonomi dengan pelayaran dan perdagangan. Di bidang sastra, kitab Mahabharata, kitab Arjuna Wihaha. Sumber sejarah prasasti Punjangan, prasasti Anjuk Ladang Pradah, prasasti Lingus, prasasti Sirah Keting, prasasti Wurara, prasasti Semangga, prasasti Silet, prasasti Tulungian, prasasti Ganda Putih. Yang keenam yaitu Kerajaan Kediri, berada di Jawa Timur dan bercorak Hindu. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga saat Kerajaan Medang yang dibagi menjadi Janggala dan Panjau Kediri yang hanya dibatasi oleh Sungai Brantas. Tujuan dibagi agar tidak terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putranya, tetapi gagal. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Jenggala, kemudian kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu.
Raja-raja Kediri. Yang pertama Jayawarsa, Bhameswara, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara. Pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, kehidupan ekonomi usaha pertanian, pelayaran dan perdagangan. Pelayaran ditopang oleh armada laut Kediri yang tangguh. Bidang seni kitab Bratayuda, Krisnayana, Smaradaha dan Lubdaga. Keruntuhan pada masa Kertajaya terjadi pertentangan antara Raja Kertajaya dan Brahmana karena berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dan dukungan Brahmana mengalahkan Kediri. Sumber sejarah yang pertama Prasasti Patlegang, Prasasti Panumbang, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, Prasasti Desa Jepun. Kerajaan Singasari. Raja-raja kerajaan Singasari yang pertama Ken Arok, yang kedua Kartanegara, yang ketiga pada tahun 1275 Raja Kartanegara mengirim tentaranya ke Melayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya. Selain itu untuk menahan serbuan tentara Mongol yang dibawa pimpinan Kaisar Kubilai Khan. Kerajaan Singasari ini berdiri pada tahun 1222 Masehi, terletak di Jawa Timur dan bercorak Hindu. Sumber sejarah di bidang sastra ada kitab Negarakertagama dan Pararapon. Ada candi, yaitu Candi Jawi, Candi Jago, dan Candi Kidal. Dan juga prasasti, yaitu Wurare, Majusri, Malurung. Kehidupan ekonomi, pertanian dan perdagangan. Pertanian ini didukung dengan wilayah Singasari yang terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain itu, sungai ini dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas, pelayaran dan perdagangan. Keruntuhan Singasari karena adanya serangan dari Raja Jayakatwang. Jayakatwang mengetahui bahwa Singasari dalam keadaan lemah sebab tentaranya masih berada di Sumatera atau Melayu. Yang ke-8 yaitu kerajaan Kalingga yang berdiri pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, terletak di Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan Kalingga dari berita Tiongkok, yaitu berita dinasti Tang dan prasasti Tokmas di lereng Gunung Merbabu. Raja kerajaan Kalingga terkenal dengan Ratu Sima yang tegas dan jujur dan bijaksana. Kondisi ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan yang berpusat pada pasar dan ditumpu oleh kegiatan pelayaran. Kondisi sosial lembaga kerajaan dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas dan hukum maupun undang-undang yang sangat dipatuhi rakyat. Yang ke-9 yaitu kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-1293 Masehi di Mojokerto, Jawa Timur, yang bercorak Hindu Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanegara yang berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraya.
Aryawi Raja agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raja-raja Majapahit yang pertama Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana, yang kedua Sri Jayanagara, yang ketiga Tribhuwana Wijaya Tunggadewa, yang keempat Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara, yang kelima Wikramawardhana, yang keenam Dyah Ayu Kencawungu, yang ketujuh Kertawijaya atau Brawijaya. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada era Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1380 Masehi. Berkat adanya dukungan dari Majapahit, Gajah Mada yang sangat gigih dalam berperang mempersekutukan Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, wafatnya Patih Gajah Mada. Yang kedua, adanya perebutan tahta yang menyebabkan perang saudara. Yang ketiga, meluasnya pengaruh Islam. Yang keempat, lahirnya Kesultanan Demak. Ekonomi Kerajaan Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Negara agraris yang Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian. Negara maritim yang armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Di bidang seni ada Candi Penataran dan Sawentar, dan Candi Tigarwangi dan Candi Surawana. Yang terakhir Candi Tikus. Sumber sejarah: Prasasti Gunung Batak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, Prasasti Langgaran, dan Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.